Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hukumnya apabila kita mandi di saat berpuasa, kemudian ada air yang masuk melalui telinga atau melalui saluran yang lain. Dan juga tentang bagaimana hukumnya jika sedang berpuasa ada sisa makanan di antara sela-sela gigi saat berpuasa, kemudian sisa makanan tersebut tertelan. Di sini saya akan membaca ibarah atau takbir dari kitab Fathul Mu'in. Disebutkan bahwa far'un law baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bi tab'ihi la yaqsiduhu lam yuftir. Jika ada sisa makanan di antara sela-sela gigi, kemudian kita secara normal menelan ludah seperti biasa, dan ternyata sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu ikut tertelan bersama dengan ludah yang kita telan. Fajara bihi riquhu bi tabihi la yaqsiduhu, tanpa kita sengaja atau tanpa kita berkehendak untuk menelannya, maka lam yuftir, itu tidaklah membatalkan puasa. Jadi ketika misal di siang hari saat berpuasa ada sisa makanan, kemudian belum kita buang, setelah siang hari ternyata masih ada di sela-sela gigi. Jika kita seperti biasa normal menelan ludah seperti biasa manusiawi, kita menelan ludah setiap waktu, di situ jika ada sisa makanan yang ikut tertelan, itu tidak membatalkan puasa, dengan asalkan tanpa kita sengaja menelannya. Dan juga kita tidak bisa untuk mengeluarkan sisa makanan tersebut ketika kita menelan ludah. Jadi in ajazah an tamyizihi wa majjihi, jika kita tidak bisa untuk mengeluarkan sisa makanan tersebut saat terasa itu akan tertelan bersama dengan ludah. Wa in tarakat takhallula lailan ma ilmihi bi baqaihi, meskipun di saat sahur kita tidak sikat gigi, tidak gosok gigi, tidak membuang sisa-sisa makanan setelah sahur, dan kita tahu bahwa ada sisa makanan setelah sahur tapi kita tidak membersihkannya. Amma idza lam ya'jiz aw ibtala'ahu qasdan fa innahu muftirun jazman. Jadi jika kita bisa mengeluarkan sisa makanan yang mau tertelan dengan ludah, yang akan tertelan dengan ludah itu, tapi kita tidak mengeluarkannya, tidak meludahkannya, maka itu membatalkan puasa. Atau jika kita memang sengaja tahu bahwa ada makanan yang akan tertelan ketika menelan ludah, jika kita sengaja ikut menelannya, memang mau menelannya, maka itu juga membatalkan puasa. Jadi yang tidak membatalkan yakni jika kita tidak bisa mengeluarkan sisa makanan tersebut ketika akan menelan ludah, atau juga kita tidak sengaja menelan sisa makanan tersebut. Kemudian bagaimana hukumnya jika ada air yang masuk ketika kita mandi? Di sini hukumnya mandi itu ada macam-macam ya. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi juga yang hanya sekedar untuk membersihkan badan kita. Maka di sini disebutkan wala yuftiru bisabqi ma'in jawfa mughtasilin an nahwi janabatin ka haidin wa nifasin idza kana al-igtisalu bilan ghimasin. Jadi tidaklah membatalkan puasa jika ada air yang masuk melalui telinga atau melalui saluran yang lain bagi seseorang yang mandi karena junub atau mandi karena telah haid, telah selesai dari haid, dan juga telah selesai dari nifas. Maka mandi yang wajib seperti ini, jika di saat mandi pada saat berpuasa di siang hari kemudian ada air yang masuk,
melalui telinga dan saluran yang lain, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Misal kita di saat mandi, kita membersihkan telinga kita dengan air agar air tersebut lebih merata, karena salah satu kewajiban orang yang mandi menghilangkan hadas junub atau haid atau nifas adalah meratakan air ke seluruh badan. Maka kita membersihkan telinga kita dengan air. Jika ada air yang masuk, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Itu untuk mandi wajib. Ini dengan syarat kita mandinya bukan di kolam atau bukan di sungai dan semacamnya. Yakni kita tidak berenang lah istilahnya. Kita tidak mandi secara berenang. Seperti mandi di kamar mandi dengan gayung atau dengan air hujan dan semacamnya, itu jika memang ada air masuk maka itu tidaklah apa-apa untuk mandi yang wajib. Adapun mandi sunnah seperti lebaran, kita disunahkan untuk mandi, seperti juga sholat Jumat. Di hari Jumat kita disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Maka jika pada bulan puasa atau di saat kita berpuasa kita mandi karena ingin berangkat sholat Jumat, meskipun ini sunnah, jika ada air yang masuk ke telinga kita maka tentu itu tetap membatalkan puasa. Atau juga kita ingin mandi karena membersihkan badan kita, ingin menyegarkan badan kita, jika ada air yang masuk melalui hidung atau mulut atau telinga, maka itu membatalkan puasa. Itu hukum bagaimana tentang sisa makanan dan jika ada air yang masuk ketika mandi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.